Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Selepas Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Mi'raj naik ke 7 lapis langit, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diajak kembali oleh Jibril ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Seluruh Nabi telah menunggu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sana untuk sholat berjamaah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam mereka semua. Di antara para Nabi itu, ada yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenal, namun sebagian besar beliau tidak mengenalnya. Setelah sholat, Baitul Maqdis menjadi agak riuh dengan pembicaraan di antara para nabi. Mereka semua membahas tema yang sama, tanda-tanda hari kiamat akan terjadi. Para nabi menanyakan hal itu ke Ibrahim alaihi salam, namun beliau tidak mengetahuinya. Lalu para nabi menanyakan hal itu ke Musa alaihi salam, namun beliau juga tidak mengetahuinya. Lalu para nabi bertanya ke Isa alaihi salam, dan beliau menuturkan apa yang beliau ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda ini akan muncul ketika telah dekat masa hari kiamat itu. Maka para nabi terdiam dan mendengarkan penuturan Isa alaihi salam itu. Isa alaihi salam menyampaikan bahwa kepastian kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Isa alaihi salam menyampaikan bahwa hari kiamat akan sangat dekat, ditandai dengan hadirnya Al-Masih Dajjal dan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau pun menjelaskan dengan detail kejadian ini. Dajjal adalah seorang Yahudi biasa, keturunan Bani Israel, yang salah satu matanya dari kedua matanya besar dan mencolok sekali ukurannya. Dajjal memiliki kemampuan yang luar biasa. Di antaranya adalah menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dia mampu mempengaruhi orang-orang yang lemah akalnya, lemah imannya, dan kaum munafik, yang kemudian mereka akan menjadi pasukannya. Dajjal menebarkan fitnah di muka bumi dan terus berupaya merusak keimanan manusia dengan semua upaya dan pasukannya. Sampai turunlah Nabi Isa alaihi salam ke dunia dan kekuatannya menjadi lemah. Terjadi peperangan besar yang disebutkan oleh sebagian orang sebagai Armageddon atau perang akhir zaman, antara pasukan beriman di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Isa alaihi salam melawan pasukan Dajjal dan kaum kafir. Dajjal dan pasukannya kalah dan akan terpojok sampai ke Palestina, ke suatu tempat bernama Bab Lut, dan Isa alaihi salam membunuh Dajjal di sana. Setelah itu, semua kaum beriman kembali ke negara dan daerahnya masing-masing. Tapi fitnah belum selesai. Tanda akhir zaman berikutnya adalah munculnya kaum Ya'juj Ma'juj, sebuah bangsa Asia yang tidak mengenal agama dan sangat haus darah. Pekerjaan mereka hanya menyerbu dan menginvasi seluruh dunia dan berbuat kerusakan di sana. Tidak ada daerah yang mereka lalui kecuali mereka menghancurkannya. Ya'juj Ma'juj ini manusia biasa, tidak ada hal luar biasa di mereka. Proses mereka menjadi pasukan pembantai seperti pasukan Tartar yang dimulai hanya dengan beberapa ratus pasukan. Setelah mereka mengalahkan berbagai daerah, maka mereka meningkatkan jumlah pasukan mereka menjadi jutaan dan terus bertambah besar dan terus menghancurkan seluruh dunia. Kaum beriman pada waktu itu mengadu kepada Isa alaihi salam agar berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dan mematikan semua kaum Ya'juj Ma'juj ini, hingga bau busuk bangkai mereka tersebar ke seluruh dunia. Lalu Allah menurunkan hujan lebat yang menghanyutkan semua bangkai mereka ke lautan. Demikianlah sebagian tanda-tanda akhir zaman yang sangat dekat dengan hari kiamat.
Semoga ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui perantara Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kaum beriman. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.